Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Prof. dan Dokter. Di sini kami dari kelompok E akan melakukan diskusi topik 3 semester 2. Di sini ada anggotanya, di sini skenarionya. Untuk pendahuluannya, mukosa oral adalah jaringan epitel sensitif yang berperan sebagai pertahanan pertama terhadap berbagai paparan lingkungan. Pada kondisi sistemik tertentu, seperti pada diabetes mellitus tipe 2, mukosa oral ini dapat mengalami perubahan struktural dan fungsional akibat hiperglikemia kronis. Diabetes dapat memicu disregulasi sistem imun, inflamasi kronis, serta kerusakan pada jaringan epitel. Kemudian, salah satu metode untuk mendeteksi perubahan ini adalah melalui eksfoliatif sitologi atau disingkat dengan EC, yaitu teknik non-invasif yang memungkinkan analisis morfologi sel mukosa. Pada pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi dini perubahan sitologis, membantu diagnosis, dan mencegah komplikasi lebih lanjut pada penderita diabetes. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana perubahan yang mungkin terjadi pada sel epitel mukosa oral penderita diabetes mellitus? Jadi ada studi oleh Anit dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang mana beliau ini membandingkan antara jumlah sel epitel mukosa yang terlepas di penderita diabetes sama di yang bukan penderita diabetes. Nah, hasil studi tersebut menunjukkan kalau perbedaan jumlah sel epitelnya itu terlihat jelas di mana di penderita diabetes jumlah sel epitel yang terlepas itu lebih sedikit dibandingkan jumlah sel epitel yang terlepas pada non-diabetes. Nah, ini tuh mengindikasikan terganggunya proses eksfoliasi sel pada penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah, selain itu, penelitian lain itu juga menunjukkan kalau penderita diabetes ternyata punya ukuran sel sama inti sel yang lebih besar, di mana sifatnya juga hiperkromatik, yaitu lebih gelap karena peningkatan kandungan DNA dalam inti. Perbedaannya juga signifikan secara statistik dengan tingkat probabilitasnya itu kurang dari 5% bila dibandingkan dengan individu non-diabetes. Kenapa bisa terjadi? Jadi kan kalau penderita diabetes itu kan berarti kondisi dia tuh hiperglikemia. Hiperglikemia yang kronis itu bisa mengurangi aktivitas enzim antioksidan dan agen penangkap radikal bebas yang mana nantinya itu bakal leading ke penumpukan produk akhir glikasi kalau si hiperglikemia itu terus berlanjut gitu. Nah, hal tersebut tuh bisa diakibatkan karena adanya degradasi abnormal lipid, protein, sama asam nukleat. Jadi produknya itu bakal menumpuk di dinding pembuluh darah, baik yang besar maupun yang kecil, terutama di lamina basal pembuluh darah. Nah, nanti akibatnya karena ada penumpukan itu, si lumennya itu bakal menyempit gitu. Karena dia menyempit, itu juga bakal berujung ke penurunan perfusi jaringan, di mana aliran darah itu dia nggak bisa menuju ke jaringan gitu. Jadi kayak aliran darahnya terganggu ke jaringan gitu. Nah, kondisi yang kayak gini tuh bakal memperlambat proses sel turnover atau regenerasi sel. Nah, regenerasi sel yang menurun itu bakal sejalan sama laju keratinisasi sel epitel yang juga ikut turun. Karena laju keratinisasi selnya itu ikut turun, jadinya sel-sel yang harusnya berganti atau beregenerasi itu dia bakal terlambat untuk mengalami maturasi gitu. Untuk terlambat mengalami keratinisasi seperti itu. Makanya nanti bakal terlihat ada penumpukan sel epitel dewasa yang intinya itu besar. Selanjutnya adalah terjadi binukleasi, di mana dalam satu sel itu terdapat dua inti sel. Nah, jadi pada penderita diabetes mellitus tipe 2 itu akan mengalami penurunan produksi saliva yang mengakibatkan terjadinya serostomia. Nah, akibatnya sel epitel oral itu akan mengalami dehidrasi sehingga lebih rentan terhadap trauma dan juga dapat mengganggu proses pembelahan sel. Nah, nanti setelah itu akan terjadi kerusakan sel berupa binukleasi tadi. Selanjutnya adalah terbentuknya halo perinuklear. Jadi pada penderita penyakit sistemik ini tuh ada definisi insulin itu berperan dalam mengatur pertumbuhan sel dan juga organisasi sitoskeleton, termasuk mikrotubulus. Nah, akibat dari kurangnya insulin ini tuh akan mengakibatkan terjadi disrupsi mikrotubulus yang akhirnya dapat memicu terbentuknya ruang terang di sekitar inti atau si halo perinuklear tadi. Nah, selanjutnya adalah rasio nukleus terhadap sitoplasma itu juga dapat meningkat karena ada kekurangan insulin tadi. Nah, perbedaan rasio ini tuh akan mengindikasikan adanya perubahan proliferatif atau kerusakan sel.
Oke, pertanyaan yang kedua itu bagaimana peran kadar glukosa dalam darah terhadap regenerasi sel epitel. Jadi berdasarkan buku dan jurnal yang kami dapatkan, sebenarnya regenerasi sel epitel ini bakalan dikendalikan oleh yang namanya itu human dermal fibroblast, serta nantinya akan memengaruhi yang pertama itu ada proliferasi sel, kemudian migrasi sel, dan yang ketiga itu menjaga pluripotensi dan akan berhubungan juga dengan yang namanya itu ekspresi gen OCT4. Sementara human dermal fibroblast ini juga akan dipengaruhi oleh faktor internal. Jadi faktor internalnya itu berupa kandungan glukosa darah. Jadi kita bisa bagi dua, ada kadar glukosa ringan atau sedang yang berkisar di antara 25 sampai 50 milimolar, ada juga kadar glukosa tinggi atau kronis. Nanti ini sebesar 75 milimolar. Jadi kalau misalnya yang kadar glukosa ringan atau sedang itu justru dia yang akan meningkatkan proliferasi, migrasi, serta ekspresi dari OCT4 itu sendiri, sehingga regenerasi jaringan akan berlangsung secara optimal. Berbeda sama yang kadar glukosa darah tinggi yang sebesar 75 mm ini, justrunya bukannya membuat regenerasi optimal, justru dapat menjadi tidak optimal. Kondisi hiperglikemia yang tinggi atau kronis ini dapat memicu pembentukan AGEs atau Advanced Glycation End Products, yang mana AGEs ini akan berikatan dengan reseptornya pada sel epitel, lalu akan menyebabkan stres oksidatif dan reaksi inflamasi yang akan berkelanjutan. Nah, akan berdampak menghambat proliferasi dan diferensiasi sel. Dalam pembentukan ulang jaringan, epitel diperlukan untuk menutup lukanya. Baik, saya akan menjelaskan nomor 3. Pertanyaannya, bagaimana gambaran sitologi, ukuran, bentuk, rasio inti sitoplasma, inflamasi pada kondisi diabetes mellitus tipe 2? Yang pertama itu ada pembesaran inti sel. Pembesaran inti sel merupakan respons terhadap peningkatan aktivitas metabolik dan tekanan oksidatif. Selain itu, bentuk sel cenderung menjadi tidak teratur, mencerminkan adanya stres seluler dan kerusakan pada struktur intraseluler. Lalu yang kedua itu ada peningkatan rasio nukleositoplasma. Itu merupakan indikasi perubahan pada dinamika pertumbuhan dan pembelahan sel, serta potensi terjadinya disfungsi seluler yang lebih serius. Peningkatan rasio itu sering sekali dijadikan indikator awal adanya transformasi sel atau kerusakan jangka panjang akibat paparan hiperglikemia yang terjadi secara terus-menerus. Lalu jumlah mikronuklei yang lebih tinggi daripada sel epitel mukosa bukal jika dibandingkan dengan individu yang non-diabetes. Mikronuklei ini merupakan fragmen inti yang terbentuk akibat kerusakan kromosom atau mitosis abnormal hingga kehadirannya menunjukkan adanya ketidakstabilan genetik. Diabetes tipe 2 juga dikenal sebagai kondisi yang proinflamasi, berlangsung dalam jangka yang panjang. Dalam konteks sitologi, hal ini ditandai dengan adanya infiltrasi sel-sel radang, terutama pada jaringan epitelnya, yang mengindikasikan bahwa sistem imun tubuh itu terus-menerus diaktifkan sebagai respon terhadap sel oksidatif dan kerusakan sel. Stres oksidatif ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan kemampuan tubuh untuk menetralisasinya, yang kemudian berkontribusi terhadap kerusakan DNA serta disfungsi organel penting seperti mitokondria dan retikulum endoplasma. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu diabetes mellitus tipe 2 menyebabkan perubahan morfologi sel epitel mukosa oral berupa pembesaran inti, binukleasi, halo perinuklear, dan gangguan eksfoliasi akibat hiperglikemia kronis. Regenerasi sel epitel dipengaruhi kadar glukosa darah yang dalam batas moderat mendukung proses regeneratif, namun kadar tinggi dapat menjadi penghambat. Sitologi penderita diabetes tipe 2 menunjukkan pembesaran inti, peningkatan rasio nukleositoplasma, mikronuklei, dan inflamasi akibat stres oksidatif dan ketidakstabilan genetik. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.